Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas satu topik yaitu range fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan k dibagi px kuadrat ditambah qx ditambah r. Ya, langsung saja. Ya, untuk mencari range fungsi rasional, gambaran umumnya kira-kira begini. Pertama, misalkan fx-nya sama dengan y. Jadi bentuknya y sama dengan k dibagi p x kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, kali silang ke situ, maka dapat ya p y x kuadrat ditambah q y x ditambah dengan ry sama dengan k. Lalu nolkan ruas kanan, pindahkan ke ruas kiri, maka didapatlah PY X kuadrat ditambah QY X ditambah dengan RY dikurang K sama dengan 0. Nah, maka muncullah persamaan kuadrat yang berbentuk A X kuadrat ditambah B X ditambah C sama dengan 0. Nah, range dari fungsi kuadrat ini, range dari fungsi rasional ini dapat dicari dari diskriminan lebih besar sama dengan 0 dan y-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi y-nya mengapa tidak 0? Karena tidak mungkin y-nya sama dengan 0. Karena atasnya ini pembilangnya tidak terdapat x. Nah, baik, jadi begini konsepnya. Sekarang mari saya kasih beberapa contoh. Ya, contoh yang pertama seperti ini. Ya, kita misalkan ini Y sama dengan 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, di sini sudah pasti Y-nya tidak mungkin sama dengan 0. Karena pembilangnya tidak terdapat X yang menyebabkan Y 0. Nah, kita kali silang ke kiri, maka didapat Y X kuadrat ditambah 2YX dikurang 3Y sama dengan 1. Nah, Y X kuadrat ditambah 2YX min 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, range dari fungsi ini bisa dicari dari diskriminan lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya tidak sama dengan 0. Jadi Y ini tidak boleh 0. Nah, rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. B besar sama dengan 0. Ya, B-nya yang mana? Ini kita sebut sebagai B, 2Y-nya. Maka didapatlah 2Y pangkat 2 min 4 kali A. A-nya adalah yang ini. Y. Terus C-nya adalah yang ini. Min 3Y ditambah 1. Ya, mesti lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan, kita lanjutkan. Jadinya 4Y, oke, min 3Y ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. 4Y kuadrat plus 12Y kuadrat, ya, minus 4Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahkan jadilah dia 16Y kuadrat min 4Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita akan bagi kedua ruas dengan 4. Sehingga jadinya 4Y kuadrat min Y lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan. Ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini pembuat nolnya Y sama dengan 0. Dan ini pembuat nolnya adalah Y sama dengan 1/4. Nah, selanjutnya kita uji pada garis bilangan untuk menentukan
tandanya. Nah, sebagai contoh kita uji misalnya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan tadi seperempat, katakanlah Y sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke sini. Y-nya diganti dengan 1. 1 kali 4 kali 1 kurang 1. Nah, ini hasilnya positif. Berarti di sebelah kanan ini tandanya positif. Ya, di antara berapa ini? 0 dan seperempat bisa aja kita uji dengan Y sama dengan tengah-tengah dari ini ya. Berarti 0 tambah seperempat dikali setengah. Ya, misalnya kita uji dengan seperdelapan. Sehingga ini kita ganti dengan seperdelapan. Seperdelapan terus 4 dikali seperdelapan dikurang 1. Ya, ini setengah ya. Setengah kurang 1 hasilnya negatif. Negatif kali seperdelapan hasilnya negatif. Nah, berarti ini tandanya negatif. Sebelah kiri misalnya kita pilih Y sama dengan berapa? Ini satu sisinya aja. Y sama dengan min 1. Nah, maka kita masukkan ke sini min 1. Min 1 kali 4 kali min 1 dikurang 1. Ya, ini di dalam kurung ini hasilnya negatif. Negatif kali negatif maka hasilnya positif. Nah, ini berarti tandanya positif. Nah, berarti penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah, nah, begitu, yang kanan atau yang kiri. Nah, ini ada tanda sama dengannya, berarti bulat penuh artinya seperempat masuk dalam penyelesaian. Nah, namun 0 ini tetap bulat bolong karena dia tidak boleh masuk dalam penyelesaian. Di sini disebutkan Y-nya tidak sama dengan 0. Nah, berarti range dari fungsi ini adalah Y-nya lebih kecil daripada 0 atau Y-nya lebih besar sama dengan seperempat. Ya. Nah, baik begitu untuk kasus yang pertama ini. Ya, silakan adik-adik yang ada pertanyaan yang belum jelas, boleh bertanya di kolom komentar. Ya, sebelum saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ya, oke. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, fungsinya seperti ini. Ya, sama seperti tadi, kita misalkan Y sama dengan 1/, X kuadrat min 6X ditambah 9. Nah, kali silang ke situ maka didapatlah Y X kuadrat min 6YX ditambah dengan 9Y sama dengan 1. Nah, maka akan muncul bentuk persamaan kuadrat. Iya, 9Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, cara mencari range-nya adalah diskriminannya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B besar sama dengan 0. B-nya adalah minus 6Y. Min 6Y pangkat 2 dikurang 4 kali A. A-nya adalah Y. Ya, sedangkan C-nya adalah 9Y dikurang 1. B besar sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan. 36Y kuadrat min 4Y 9Y dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, baik, ini kita teruskan. 36Y kuadrat. Kita kalikan ini dengan ini. Berarti jadinya minus 36Y kuadrat. Ya, min 4Y kita kalikan dengan ini. Maka dapatlah plus. Ya, plus 4Y. Lebih besar sama dengan 0. Nah, baik. Selanjutnya, ini kita sederhanakan, maka dapatlah 4Y lebih besar sama dengan 0. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 4. Sehingga Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini disebutkan bahwa Y-nya tidak boleh 0. Maka ini kita buang tanda sama dengannya. Nah, maka range fungsinya
adalah Y-nya lebih besar daripada 0. Gitu ya. Range-nya lebih besar daripada 0. Ingat nolnya tidak masuk ya, karena Y-nya ini tidak mungkin 0. Karena pembilangnya tidak ada X. Ya, tidak ada X yang menyebabkan Y sama dengan 0. Ya, jadi untuk kasus nomor 2 jawaban range-nya seperti ini. Nah, baik, kita akan lanjut dengan contoh yang berikutnya. Silakan adik-adik yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Ya, jika terdapat kesalahan di dalam penulisan atau kata-kata yang kurang tepat dengan apa yang saya tulis, silakan adik-adik berkomentar di kolom komentar. Ya, kita bahas satu contoh lagi. Ya, ini kita misalkan Y sama dengan 1/X² ditambah 4X ditambah 6. Nah, kita kali silang. YX² ditambah 4YX ditambah 6Y sama dengan 1. YX² ditambah 4Y tambah 6Y min 1 sama dengan 0. Nah, lalu R-nya bisa dicari dari diskriminan lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, diskriminan rumusnya B² min 4AC. Lebih besar sama dengan 0. Masukkan B-nya. Oh, ini kurang. Ini ya, harusnya 4YX ya. Nah, A-nya ini, B-nya yang ini, C-nya yang ini. Berarti B-nya adalah 4Y. Dikuadratkan, min 4. A-nya adalah Y. Sedangkan C-nya adalah yang ini. 6Y dikurang 1. Ya, lebih besar sama dengan 0. Ini jadinya 16Y² min 4Y. 6Y dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Ya, oke. Ini kita lanjutkan. 16Y². Kita kalikan ini dengan ini. Berarti 24Y² min 4Y dikalikan dengan ini jadi plus 4Y. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan menjadi minus 8Y² ditambah 4Y lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya kita bagi berapa ini? Ya, bagi minus 4 aja. Ya, supaya gampang difaktor dan koefisien Y² positif. Berarti 2Y² dikurang dengan Y lebih kecil sama dengan 0. Nah, mengapa ini tandanya dibalik? Karena pembaginya bilangan negatif gitu ya. Nah, selanjutnya kita faktor Y, 2Y min 1. Lebih kecil sama dengan 0. Pembuat nolnya adalah Y sama dengan 0. Pembuat nol yang lain adalah setengah. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian. Ini 0, ini setengah. Nah, kita uji misalnya Y-nya berapa? Oke, di sebelah kanan taruhlah 1 misalnya. Lalu diuji kemana? Ke pertidaksamaan yang terakhir. Ya, Y-nya diganti dengan 1. 1, terus 2 kali. Y-nya diganti dengan 1. Dikurang 1. Ya, ini ya. Nah, kita hitung ini apakah hasilnya positif atau negatif. Ini hasilnya 1, maka tandanya positif. Nah, berarti tanda sebelah kanan adalah positif. Antara 0 dan setengah, misalnya kita uji dengan berapa? Ya, 1/4. 0 setengah, ada 1/4 di antaranya. Ya, ganti Y-nya dengan 1/4, maka jadinya 1/4, 2 kali 1/4 kurang 1. Nah, ini berarti 1/4. Ya, coret ya setengah ya. Setengah kurang 1 jadi min setengah. Nah, ini hasilnya adalah negatif. Berarti ini negatif adik-adik ya. Nah, di sebelah kiri 0, misalnya kita uji dengan Y sama dengan min 1. Ya, min 2 juga boleh ya, terserah ya. Masukkan ke sini min 1-nya. Berarti min 1, terus 2 kali min 1 dikurang 1. Ya, hasilnya min 1 kali
Min 2, min 1 berarti min 3. Ya, hasilnya positif. Nah, berarti ini tandanya positif. Nah, di sini tandanya lebih kecil, berarti kita pilih daerah yang bertanda negatif. Nah, gitu ya. Oke. Karena ini ada tanda sama dengan, maka di sini bulat penuh. Iya, artinya setengah ini masuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, tetapi nol tidak masuk dalam himpunan penyelesaian karena Y-nya tidak boleh sama dengan nol, gitu ya. Nah, dengan demikian range-nya adalah nol lebih kecil daripada Y, lebih kecil sama dengan setengah, gitu ya. Oke. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk topik ini. Semoga bermanfaat. Ya, bila ada pertanyaan silakan ditulis dan jangan ragu memberikan kritik yang membangun untuk perbaikan apa yang saya sampaikan. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya kepada teman-teman kalian. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.